ajaran ini. Pemangku manakib saat ini Bapak Haji Kaidi Joko Susilo dan Ibu Hajah Eko Saputri beserta keluarga besarnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau karena kita dimampukan untuk bersama-sama berkhidmat pada manakib pagi hari ini. Senantiasa apapun segala hajat dan keinginannya Allah kabulkan. Allah berikan kemurahannya dengan rahman rahimnya. Ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Pada saat ini atau hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Kita tahu besok adalah kita akan melaksanakan manakib di Masjid At-Ta'awun. Maka dari berbagai penjuru dunia, wabil khusus yang ada di Indonesia ini, ingin datang ke tempat yang tertinggi di puncak masjid yang tempatnya tinggi. Karena perjalanan untuk manakib di sana harus melalui yang di bawah. Di bawah tidak diterima, Allah tempatkan tempat yang tertinggi. Kenapa ditempatkan di tempat yang tertinggi tersebut? Ternyata ada asbabnya, yaitu kita lihat sekarang ada gejala yang luar biasa, bahwasannya Gunung Gede dan Gunung Salak sedang tidak baik-baik saja, sedang menunjukkan aktivitasnya, sehingga mungkin dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla kita berzikir di sana, bermanakib di sana, Allah hilangkan gejala-gejala tersebut. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Di bulan Zulqa'dah, di huruf yang ke-8 adalah huruf H atau tak marbuto, tapi Abah menerangkan dalam kitab Fadhailus Suhur yaitu huruf H bermakna hijrah. Saat ini istilah hijrah di kalangan umat Islam digunakan sebagai ungkapan dari fenomena orang yang baru mengenal Islam atau sebelumnya kurang memperhatikan syariat Islam. Kita perhatikan, jangankan orang-orang high class, orang-orang di bawah saja yang mereka dari awalnya tidak pernah mengaji, itu tidak tahu bagaimana menjadi Islam yang sesungguhnya. Bagaimana wanita menutup aurat, bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah. Apalagi di kalangan-kalangan high class. Maka terkadang hijrah direalisasikan atau ditampakkan dengan kesalehan secara zahir saja. Contohnya yang tadinya membuka aurat, dia menutup aurat, berhijab untuk perempuan. Yang tadinya tidak berjenggot, sekarang sudah memanjangkan jenggotnya. Atau hijrah yang sesungguhnya dari maksiat kepada taat. Sebenarnya konteks hijrah bukan saja dipandang dari sisi zahir atau penampilan saja. Akan tetapi hijrah harus dikombinasikan dengan membersihkan batin atau hati dari segala penyakit hati dan segala hal yang dilarang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wal muhajiru man hajara nahallahu an. Hakikat hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka secara hakiki hijrah mengandung makna yang sangat luas dan esensial, yakni tarkul manhiyat,
meninggalkan berbagai larangan agama. Oleh karenanya, hijrah sejatinya tidak terbatas pada perpindahan yang bersifat lahiriah saja, namun juga mencakup perpindahan atau perubahan yang bersifat batiniah. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya di dalam juz 1 halaman 97, beliau mengutip ungkapan Syekh Sahal Al-Tustari yang berkaitan dengan ruang lingkup hijrah. Adapun apa yang dikatakan Syekh Sahal dari beliau, Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari berkata, berhijrah itu wajib sampai hari kiamat. Dari kebodohan menuju ilmu. Dari lupa menuju ingat, yaitu berzikir atau ingat kepada Allah. Dari maksiat menuju taat. Dari yang biasa atau membiasakan dirinya berbuat dosa menuju taubat. Dari pernyataan Syekh Sahal Al-Tustari di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa arti hijrah itu sangat luas. Dan yang paling penting dalam mengimplementasikan hijrah, yaitu mengamalkan 4 perkara. Apa itu 4 perkaranya? Yang pertama, hijrah dari kebodohan kepada keilmuan atau pengetahuan. Kebodohan adalah kegelapan dalam menjalani kehidupan. Orang yang bodoh sangat mudah melakukan larangan dan mudah digoda oleh setan. Mudah bagi setan menjerumuskan orang yang bodoh kepada jalan kesesatan atau jalan kejelekan. Berbeda dengan orang yang berilmu. Bagi setan sangat sulit untuk menjerumuskannya. Apalagi orang itu berilmu dan beriman dan mempunyai yang menjadikan saluran untuk dekatnya kepada Allah. Oleh karena itu, untuk menjalani hijrah segala larangan itu, kita harus berilmu, tidak cukup hanya hijrah secara zahir saja. Imam Al-Ghazali menerangkan bagaimana kita mencari ilmu. Ada 4 tingkatan dalam kita bisa menganalisa diri kita untuk mencari ilmu dengan apapun yang kita punya. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang itu berilmu, dia tahu berilmu dan tahu mengamalkan ilmunya. Nah, kita berguru kepada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Karena apa? Kita sudah ketemu dengan orang yang alim, al-alamah, bahrul fahamah, Pak Narsad Guru Agung, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Jangan kita lepas dengan hal itu. Karena apa? Kita ini orang bodoh. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali mengatakan, rajulun la yadri wa la yadri, anahu yadri. Orang itu tahu bodoh dan tidak berilmu, dan memang dia bodoh. Tapi dia mau mencari ilmu. Memang orang itu bodoh, tidak tahu ilmu, tapi dia mau cari ilmu. Memang nantinya dalam kehidupannya mereka itu bersusah payah dahulu, tapi akan mendapatkan kesenangan di yaumil kiamah. Ini kita semua. Kita ini orang tidak berilmu, orang bodoh, tapi ikut kepada orang yang berilmu. Kita dikenalkan untuk kenal dengan Allah. Maka kebodohan itu menuju kepada kita dibukakan hijab kita agar kebodohan itu tidak menyelimuti diri kita dan batin kita. Dan yang kedua adalah hijrah dari lupa mengingat Allah, yaitu memperbanyak zikrullah. Karena tujuan zikrullah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir itu hati itu akan tenang.
Maksudnya apa? Agar kita dapat menjauhi lalai kepada Allah. Karena lalai akan mendorong kita kepada kemaksiatan. Dengan berzikir, membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bila seseorang yang sudah diberikan cahaya nur zikrullah di dalam dirinya, dia konsisten mengamalkannya, maka Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu keterbukaan untuk mereka mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Maka bersyukur yang tadinya kita banyak lupa kepada Allah, sekarang diajarkan oleh guru kita. Jangan lupa setiap habis sholat minimal zikir 165 kali. Atau terus lebih daripada 165 kali. Agar hati kita yang tadinya lupa digedor dengan kalimat tauhid, dengan dipukulkan secara yang mantap ke dalam dada kita, maka akan terpecahlah namanya noktah-noktah, noda-noda yang ada di dalam batin kita. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga adalah hijrah dari kemaksiatan dengan menjalani ketaatan. Berubah menjadi lebih baik itu baik. Tidak sedikit orang yang kelam masa lalunya kini cerah masa depan. Karena segera memutuskan untuk berhijrah kembali kepada Allah. Selain harus gigih meninggalkan kemaksiatan, seorang muslim harus lebih gigih lagi agar dapat istiqomah dalam ketaatan. Ini terjadi di zaman Tangersa Abah Anom. Ada ikhwan yang senangnya bermaksiat. Maaf, maksiat itu berzina. Kalau dia tidak tidur dengan wanita yang bukan namanya istrinya, dia itu pasti akan jadi kebingungan. Itu menjadi habit. Tapi dia ingin berubah. Dan dikala mendapatkan haknya talqin zikir, Abah saya mau belajar zikir. Tapi saya belum bisa meninggalkan maksiat itu. Apa kata Abah Anom? Enggak apa-apa. Yang penting dikala engkau memaksiat, harus kalau ada Abah, jangan sampai melakukan maksiat. Itu dilakukan. Akhirnya sultalkin zikir pada satu waktu, dia ingin berbuat maksiat. Apa yang terjadi ketika maksiat itu akan berjalan antara dirinya dan perempuan lain? Apa yang terjadi? Ternyata Abah Anom ada di depannya. Akhirnya tidak bisa berbuat maksiat asal jangan di depan Abah. Ini juga berlaku untuk ikhwan semua. Inilah artinya muraqabah, merasa diawasi oleh guru kita. Malah pengusaha Abah Aus kemarin mengatakan, ada selentingan anak Abah saja, maaf, masih merokok. Dulu Abah itu perokok yang luar biasa. Kata Abah kena paru-paru basah. Itu sampai 3 sampai 4 bungkus sehari beliau mengisap. Itu yang menjadikan bagaimana Abah supaya menjaga ikhwan-ikhwannya jangan sampai terkena seperti itu. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Yang keempat adalah hijrah dari terbiasa berbuat dosa dengan bertaubat. Kita sudah punya alatnya. Alat untuk taubat. Jadidu imanakum bikasroti qaulila ilaha illallah. Perbaharui iman kita semua dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kita tahu setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Baik dosa besar atau kecil. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa yang dilakukan di dunia maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kelak di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Atas dosa yang telah diperbuat sudah seharusnya kita melakukan taubat. Taubat apa? Taubatan nasuha. Memohon ampun kepada Allah
dengan bersungguh-sungguh berjanji tidak mengulangi lagi atau tidak kembali lagi. Maka dikala kita ingin berbuat dosa, kita ingat bahwa dengan dosa itu kita akan memikul beban yang berat. Dengan dosa itu kita akan dijauhi oleh makhluk Allah. Dengan dosa itu kita akan mendapatkan azab Allah. Kalau sudah terpola dalam pola pikir kita, terdeteksi oleh rasa kita, maka seluruhnya akan merasa tidak akan mau melakukan dosa lagi. Baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Karena hakikat dosa yang besar diawali dengan dosa yang kecil. Kecil akan lama-lama menjadi besar. Apalagi dosa yang besar. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita berhijrah. Apapun yang disampaikan oleh guru kita lakukan semampu mungkin. Apalagi kita sudah diberikan beban yang tidak terlalu berat. Apalagi kita pernah dengan cerita bahwasannya Syekh Jalaluddin Al-Rumi pernah disuruh oleh gurunya Syekh Samsudin At-Tabriji untuk membeli minuman. Tapi dia seorang sufi yang besar, kalau nurut pada gurunya dilakukan walaupun akan dicerca oleh namanya masyarakat karena dan kealimannya. Ternyata itu sedang diuji oleh guru kita. Betulkah mereka ini, betulkah muridku ini betul-betul berguru padaku untuk taat secara adab dan akhlaknya kepada gurunya. Maka kita di sini sedang diuji oleh guru kita, apakah kita masih bisa meninggalkan egosentris dalam diri kita, berhijrah dengan yang diberikan petunjuk oleh guru agung kita semua. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.